pagi adik-adik semua. Wah, Lausa bersyukur sekali kalau kita sudah memasuki di minggu pertama bulan Mei. Nah, kalau sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, perlindungan, dan kehidupan, terus juga apa lagi ya, pemeliharaan, itu semua karena siapa ya? Betul sekali, semua itu karena Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Lausa mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali pada ibadah online hari Minggu ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar, sungguh begitu besar bukan kasih Allah. Nah, Tuhan itu tidak hanya memberkati kita dengan kecukupan dan pemeliharaan saja, tetapi Tuhan Yesus itu memberkati kita, orang berdosa. Semuanya itu dicatat dalam Alkitab, firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, Lausa mau mengajak anak-anak untuk kita balik berdiri, kita menyanyikan lagu pujian LOVE, di mana lagu ini mengingatkan dan menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Yuk kita balik berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti ya dalam hidup kita. Sama seperti terbitnya matahari yang tidak pernah datang terlambat dan selalu ada. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup di jalan yang benar dan melakukan apa yang benar, sama yang ada di dalam firman Tuhan. Yuk, masih dengan balik berdiri, Lausa ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Ikuti setiap gerakannya Lausa ya.
Pasti dong semangat. Nah, lagu terakhir nih, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang mau bersyukur atas kasih Tuhan dengan cara memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita nyanyikan lagu Praise the Lord Every Day. Shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord where my feet walk. I will praise the Lord with the smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With the smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Nah, biarlah puji-pujian kita membawa Tuhan semakin senang selalu. Nah, oleh karena itu, anak-anak silakan boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati yang baik ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik semua, apa kabarnya lo adik-adik? Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai cerita sekolah minggu pada hari ini, Lause mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari adik-adik semua ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, terakhir adik-adik ketemu Lause itu, Lause lagi bahas soal tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Nah, adik-adik masih ingat cerita-cerita dari beberapa minggu yang lalu kan ya? Misalnya nih, Lause mau tanya, apa sih yang Salomo minta kepada Allah? Hikmat? Adik-adik ada yang jawab hikmat?
Kalau adik-adik ada yang jawab hikmat, maka jawaban adik betul banget. Salomo memang meminta hikmat kepada Allah, adik-adik. Kalau yang ini gimana nih? Yunus gimana, adik-adik? Adik-adik ingat gak sama tokoh Alkitab yang namanya Yunus? Seingatnya adik-adik ya, Yunus itu adalah nabi Allah yang tidak mau apa ya adik-adik? Tidak mau makan? Bukan adik-adik, Yunus bukan nabi Allah yang tidak mau makan. Tapi Yunus itu nabi Allah yang tidak mau pergi kemana adik-adik? Niniwe? Kalau adik-adik jawab Niniwe, maka jawaban adik-adik betul banget. Wah, Lause lihat pinter-pinter semua nih adik-adik semua ya. Hebat. Oh iya, adik-adik. Ngomong-ngomong soal nama tokoh-tokoh di Alkitab, Lause jadi penasaran nih. Kalian sadar nggak ya, kalau nama Lause, Jeremia, itu juga adalah salah satu nama dari tokoh Alkitab loh. Adik-adik tahu nggak, kalau nama Jeremia itu adalah salah satu nabi Allah yang ada pada zaman itu. Adik-adik tahu siapa itu Jeremia? Untuk adik-adik yang belum tahu, Jeremia itu hanya bahasa Inggrisnya dari Nabi Yeremia. Jeremiah, Yeremia. Begitu adik-adik. Dan adik-adik, Lause ada mau kasih tahu ke adik-adik sekalian. Kalau punya nama yang sama dengan tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak mudah. Terkadang, teman-teman Lause suka ngeledekin Lause. Contohnya nih adik-adik. Jeremia, kok kamu begitu sih? Nama kamu kan Yeremia, sang nabi Allah itu. Kok kamu begitu sih? Sulit kan ya adik-adik? Buat adik-adik yang namanya juga sama nih dengan tokoh-tokoh di Alkitab, maka adik-adik juga bisa loh ditanyakan pertanyaan yang sama suatu saat nanti. Aduh, begini salah, begitu salah. Aduh, gimana dong? Tapi adik-adik, meskipun teman-teman Lause atau juga teman-teman adik-adik bisa meledek kita, tapi adik-adik harus ingat ya, kalau tokoh di Alkitab itu memang bukanlah Lause dan juga bukan adik-adik sekalian. Orang tua kita hanya mengharapkan supaya suatu saat nanti, adik-adik dan Lause dapat meneladani dan mengikuti kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sama tokoh-tokoh di Alkitab tersebut. Dan bukan plek-plekan, ya, sama persis kayak tokoh di Alkitabnya. Kita diciptakan memang berbeda-beda adik-adik. Sebagai contoh ya adik-adik, nama Lause Jeremiah, Yeremia. Karena papa mama Lause berharap Lause bisa menjadi anak yang memiliki sifat seperti Nabi Yeremia. Yang kuat dan taat, sekalipun banyak masalah yang datang adik-adik. Tapi karena setiap manusia itu berbeda-beda ya adik-adik. Gak heran kalau Lause gak selamanya bisa selalu kuat dan setaat Nabi Yeremia. Lause dulu kalau ada masalah juga sering jadi anak yang tidak taat sama Allah. Beda sama Nabi Yeremia adik-adik. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu Yeremia itu sosok nabi yang seperti apa? Adik-adik bisa tebak ketika Yeremia sedang mengalami masalah, apakah dia tetap taat atau memberontak kepada Allah adik-adik? Kalau adik-adik jawab Yeremia tetap taat kepada Allah, maka jawaban adik-adik benar sekali. Yeremia adalah nabi yang mau terus taat sama Allah adik-adik. Kok bisa ya Nabi Yeremia bisa selalu taat sama Allah? Apa rahasianya? Nah adik-adik, di dalam Alkitab kita, kita dapat mengetahui apa sih yang menjadi rahasianya Nabi Yeremia adik-adik untuk bisa dan mau terus-menerus taat sama Allah. Jadi, di dalam Alkitab, kita dikasih tahu adik-adik, mengapa Yeremia itu bisa tetap taat walaupun banyak masalah yang dialami oleh Yeremia. Itu adalah karena Nabi Yeremia itu dikuatkan oleh Allah sendiri adik-adik. Karena Allah lah, maka Yeremia bisa taat adik-adik. Sebagai contoh ya adik-adik ya,
Yeremia pernah merasa terlalu muda untuk memiliki tanggung jawab yang besar sebagai nabi. Yeremia pernah minder. Ia pernah merasa dirinya tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Tetapi ketika Yeremia sedang merasa tidak layak seperti itu, adik-adik tahu apa yang terjadi? Adik-adik, Allah ternyata menguatkan Yeremia, adik-adik. Allah menguatkan Yeremia yang sedang minder dengan memberitahu kepada Yeremia, sekalipun kamu masih muda, kamu gak perlu minder dalam menjalani apapun yang sudah Allah tugaskan kepada engkau, Yeremia. Wow, jadi adik-adik bisa lihat ya, jika Allah betul-betul menyertai Yeremia. Adik-adik bisa lihat ya sekarang, kalau Allah Yeremia, yang juga adalah Allah kita, adik-adik, akan menyertai orang-orang yang sudah Ia utus. Ketika utusan Allah sedang mengalami kesulitan, Allah pasti akan menyertai dia, adik-adik. Sebagai contoh ya adik-adik ya, Yeremia sedang dititipkan Allah untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang-orang di Yerusalem, bahwa mereka harus pergi dari Yerusalem. Dan ketika Yeremia menyampaikan pesan dari Allah kepada orang-orang di Yerusalem, tidak lama lagi Yerusalem akan dikuasai oleh Babel. Dan hanya mereka yang pergi dari Yerusalem sekarang ini yang akan hidup. Adik-adik tahu apa yang terjadi kepada Yeremia setelah itu? Ia justru merasakan penolakan yang luar biasa, adik-adik. Ketika Yeremia sedang memberitakan pesan Allah itu, Yeremia justru dituduh sebagai orang yang jahat, adik-adik. Wow, sampai-sampai raja di Yerusalem, Raja Zedekia, menyerahkan tentara-tentaranya untuk bebas memilih mau ngapain aja kepada Nabi Yeremia ini. Hukum, gak apa-apa, terserah kamu. Akhirnya, Yeremia pun adik-adik dimasukin ke dalam sebuah sumur. Adik-adik tahu apa yang terjadi jika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur? Ketika Yeremia dibuang ke sumur, maka Yeremia bisa saja mati perlahan-lahan karena kelaparan, adik-adik. Tetapi adik-adik perlu ingat ya, Allah akan selalu menyertai dan menguatkan orang-orang yang Allah utus. Allah selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, adik-adik. Adik-adik tahu apa yang terjadi pada Nabi Yeremia yang sedang ada di sumur ini? Adik-adik, Allah sekali lagi menunjukkan penyertaannya dengan cara memakai seorang pegawai istana bernama Ebed Melek yang berusaha agar Nabi Yeremia dapat dikeluarkan dari sumur, adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat ya sekarang, kalau Allah mengirimkan siapa saja, Dia bisa mengirimkan siapa saja untuk bisa menunjukkan betapa Allah menyertai orang-orang utusannya yang mau taat sama Allah, adik-adik. Nah, karena Yeremia sudah keluar dari sumur nih adik-adik, Yeremia jadi berkesempatan melanjutkan tugasnya untuk menyampaikan pesan Allah. Pada waktu itu, Yeremia berkesempatan untuk menyampaikan pesan Allah kepada Raja Zedekia, adik-adik. Tidak lama lagi Yerusalem akan dikuasai oleh Babel, dan hanya mereka yang pergi dari Yerusalem sekarang yang akan hidup. Menurut adik-adik, Raja Zedekia ini menaati firman Allah atau tidak ya? Wah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa Raja Zedekia tidak percaya dan tidak mau menaati pesan firman Allah yang sudah disampaikan melalui Yeremia, adik-adik. Dan adik-adik tahu apa akibatnya yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mau menaati pesan firman Allah, seperti Raja Zedekia dan kebanyakan orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Adik-adik,
ketika mereka tidak mau taat, mereka sendiri merasakan akibatnya. Pesan firman Allah yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia itu betul-betul terjadi. Kota Yerusalem benar-benar dikuasai oleh negeri Babel, adik-adik. Rajanya Nebukadnezar sekarang berhasil menguasai Yerusalem, adik-adik. Raja Sedekia pun sempat mencoba untuk melarikan diri, adik-adik. Tetapi Raja Sedekia pun tetap tertangkap, adik-adik. Sampai-sampai, adik-adik, kota Yerusalem pun sempat habis dimakan oleh api. Wah, ternyata mengerikan sekali, adik-adik ya, kalau kita tidak mau taat sama pesan firman Allah. Oleh karena itu, adik-adik, dari kisah Yeremia dan Raja Sedekia ini, adik-adik bisa belajar ya, kalau siapa saja yang mau dengar sama firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan sebagaimana Yeremia telah mencontohkannya, maka Tuhan pun pasti akan menyertai mereka. Tetapi barang siapa yang justru tidak mau menaati firman Allah sebagaimana Raja Sedekia telah melakukannya, maka bersiap-siaplah, karena mereka akan menanggung sendiri akibatnya, adik-adik. Jadi, adik-adik mau pilih taat sama Allah atau mau pilih untuk tidak taat? Lause yakin, adik-adik pasti mau untuk taat sama Allah ya. Adik-adik, ada kabar gembira buat kita semua. Buat adik-adik yang mau taat sama Allah, Allah juga pasti mau untuk nguatin adik-adik semua maupun Lause untuk bisa taat sama Allah lebih dan lebih lagi. Kalau adik-adik mau taat sama Allah, Allah juga mau untuk nguatin adik-adik dan Lause dari segala kesulitan yang adik-adik alami dan yang Lause alami. Jadi adik-adik, selama adik-adik dan Lause mau untuk selalu taat sama Allah, mau untuk selalu berdoa sama Allah, maka Allah juga akan selalu ada buat adik-adik dan Lause juga. Ingat ya adik-adik, Allah yang sudah menguatkan Yeremia juga akan menguatkan adik-adik dan Lause sekalian untuk bisa selalu taat sama Allah. Adik-adik mau ya taat sama Allah? Kalau adik-adik mau, mulai hari ini, adik-adik bisa memulainya dengan cara baik-baik ketika mendengarkan firman Allah. Adik-adik juga bisa menaati Allah ketika adik-adik mau dengar baik-baik akan apa yang papa mama mau sampaikan kepada adik-adik. Ketika adik-adik benar-benar serius melakukan itu semua, Allah juga akan serius untuk memberikan adik-adik kekuatan untuk bisa tetap taat sama Allah. Sekalipun menjadi taat itu sulit. Tetapi Allahnya Yeremia, Allahnya adik-adik, dan Allahnya Lause pasti akan menguatkan siapa saja ya yang mau untuk selalu taat sama dia. Pasti dikuatin sama dia. Baik sekali ya Allah kita adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, yuk sama-sama kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang mau menguatkan kita adik-adik untuk bisa selalu taat sama dia walaupun sulit. Apapun kondisi kita, dia tetap mau, asalkan kita mau untuk taat sama Allah. Yuk ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami berkesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik sama kami. Tuhan mau memberikan kami kekuatan untuk bisa taat. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh
Lo Sejere, terima kasih ya buat Lo Sejere yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Aktivitas kita hari ini Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 9. Yuk kita lihat apa saja perlengkapan yang kita butuhkan. Pelajaran 9. Oke, carilah aktivitas yang gambarnya seperti ini. Ada tulisannya di sini ya, pojok sini ya. Pelajaran 9. Seperti biasa, bagian yang ini adalah ringkasan cerita hari ini yang tadi udah langsung jadi ceritain ya. Nah, yang bagian ini ada sebuah cerita yang menarik nih, yang anak-anak di rumah bisa baca bersama papa dan mama ya. Membaca sendiri juga boleh. Ceritanya seru loh, silahkan dibaca ya. Kita lihat aktivitas yang akan kita kerjakan ya. Jadi, ada 2 bagian. Mari kita mengisinya dan membaca petunjuk terlebih dahulu ya. Teka-teki dibutuhkan keberanian. Wow, apa nih? Ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ingatlah kata-kata ini. Untuk membaca pesan ini, tuliskan huruf pertama dari benda-benda di bawah ini. Wah, jadi di sini adalah ada sebuah kata-kata yang bisa mengingatkan kita untuk kalau ada sesuatu yang kamu ingin lakukan yang jahat, yang salah, ingat kata-kata ini supaya kamu terus hidup menjadi taat ya, berani untuk hidup taat. Oke, kita akan isi bagian yang ini. Ini mirip seperti minggu yang lalu kalau anak-anak ingat ya. Jadi ada gambar-gambar. Nah, huruf pertama dari gambar itu adalah jawabannya ya. Jadi misalnya ini angka 3 ya. Oke, huruf pertama dari angka 3 apa? Apa? S? Oh, bukan ya. T ya. Jadi tulis di sini T. Wah, ini gambar apa nih? Iya, apel. Bukan tomat ya ini ya. Apel. Jadi huruf pertama apa? A. Oke. Ini sama apel. Jadi A. Ini angka 3 T. Ya. Oke, taat. Lalu kemudian di sini ada gambar apa nih? Pelangi ya. Pelangi. Siapa yang pernah lihat pelangi? Iya, huruf pertama dari pelangi apa? P, betul, P. Ini sama kayak ini tadi ya. A. Nah, ini angka berapa nih? 2. Angka 2 itu dimulai dari huruf apa ya? D, benar. D. Ini A lagi. Nah, ini nih. Jadi nanti anak-anak silakan mengisi bagian yang ini sampai selesai. Kalau anak-anak sampai selesai, maka anak-anak akan menemukan sebuah kata, kalimat ya, yang mengingatkan anak-anak untuk kalau ingin lakukan yang salah, yang bad, ingat kata-kata ini. Kata-kata ini akan menjadi kunci bagi anak-anak untuk melakukan apa yang benar. Oh, kayak kata-kata ajaib ya. Cari ya, ini kalimatnya apa ya. Nanti beritahu kepada guru mentor ya, lewat foto, oke? Dan bagian yang ini adalah menjadi taat. Nah, kita baca dulu ya petunjuknya ya. Kadang-kadang menjadi taat memang tidak enak untuk dilakukan, benar ya? Kalau misalnya, ayo taat, suruh mandi-mandi. Wah, padahal masih pengen nonton. Wah, nggak enak deh suruh taat. Misalnya, oh lagi suruh-suruhnya main games. Lalu kemudian papa mama bilang, udah cukup mainnya, udah stop. Wah, nggak enak deh. Lagi suruh main games, masa disuruh berhenti gitu ya. Kadang untuk menjadi taat itu nggak enak untuk dilakukan ya. Bacalah cerita di bawah ini dan ikuti petunjuknya. Yuk kita lihat ada sebuah cerita nih ya. Kita lihat Mira dan Linda meminta untuk menyalin jawaban soal-soal matematika dari Sarah. Oh, ini kayaknya mau nyontek nih ya. Jadi dia nggak bikin jawabannya, tapi dia lihat Sarah ini kok buat. Nah, dia mau nyalin, jadi mau nyontek gitu ya jawabannya. Kemarin kedua teman Sarah ini lupa membawa soal matematikanya pulang dan mereka tidak mau dimarahi oleh Bu Tantri, ya guru sekolahnya. Hari ini Sarah berkata, "Tidak boleh. Bu Tanti sudah pernah berkata, semua harus mencoba mengerjakan soal matematika itu sendiri." Oh, jadi ketika teman-temannya ini ya minta jawabannya, ditutup tuh, lihat, nggak boleh katanya, kan harus kerjain sendiri-sendiri gitu ya. Nah, waktu si Sarah
melakukan itu, tentu dia taat ya. Dia nggak mau memberikan jawaban kepada temannya karena gurunya udah pesan nggak boleh ya. Jadi dia mau belajar hidup taat nih anak-anak nih. Nah, tapi tahukah anak-anak bahwa Sarah itu menjadi taat ya karena dia mengasihi Yesus dan dia ingin taat kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang Sarah lakukan kemudian? Warnailah bentuk yang berisi keputusan Sarah yang baik. Jadi di sini ada beberapa keputusan ya yang dapat Sarah lakukan kepada kedua temannya yang meminta jawabannya dari Sarah. Nah, kita lihat ya, apa kira-kira keputusan apa ya yang baik yang bisa dilakukan oleh Sarah. Yang pertama, Sarah mendoakan teman-temannya. Wah, ini keputusan baik nggak? Baik dong ya, karena ini keputusan baik. Mendoakan teman-teman supaya mereka juga belajar untuk taat ya kepada guru ya. Jadi ini baik, jadi anak-anak boleh nih warna yang bagian ini ya, jawaban yang benar ya. Ini keputusan yang benar nih, Sarah bisa mendoakan teman-temannya nih misalnya gitu ya. Nah, anak-anak boleh warnai pinggir-pinggirnya aja ya, supaya tulisannya tetap bisa terbaca ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, lalu kita lihat yang kedua. Nah, ini ada keputusan nih, tapi keputusan yang baik nggak nih? Kita lihat ya. Sarah akhirnya memberikan jawaban soal-soalnya kepada Mira dan Linda. Masa Sarah memberikan jawaban keputusan yang baik atau tidak? Tidak. Jadi kita tidak ini tidak usah diwarnai ya, karena ini bukan keputusan yang baik. Atau mungkin teman-teman anak-anak bisa coret gitu ya. Oke, seperti itu ya. Yang ketiga, kita lihat. Sarah sedih akan apa yang sudah terjadi. Keputusan sedih untuk apa yang terjadi benar apa salah? Baik atau tidak? Baiklah ya, kan sedih ya. Lihat kalau teman-teman kok nggak taat ya. Wajar ya, bisa sedih ya. Kadang kalau misalnya papa mama aja, kalau lihat anak-anak tidak taat kan juga bisa sedih ya. Jadi anak-anak di sini boleh nih diwarnain pinggir-pinggirnya aja ya. Tulisannya tidak perlu diwarnain supaya tetap bisa terbaca, oke? Siap. Nah, yang ketiga, yang keempat. Sarah senang bisa menaati Allah. Wah, ini keputusan yang baik atau tidak? Kalau Sarah tuh senang bisa jadi taat. Iya, baik ya. Jadi kita di sini juga boleh warnain bagian pinggirnya ya. Seperti ini ya. Sip. Oke. Nah, ini adalah contoh. Jadi untuk menjadi taat itu kadang-kadang tidak mudah ya. Anak-anak perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa melakukan apa yang baik. Melakukan keputusan yang benar. Sehingga hidup kita menjadi taat kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan tentunya. Jadi anak-anak boleh sudah selesai difoto, nilainya 30 poin. Dan aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua ini sama seperti pelajaran-pelajaran yang lalu jika anak-anak menempuhkan ya. Anak-anak punya 3 cara untuk mengerjakan aktivitas ini. Bisa membuatnya dengan kubus, bisa juga sebagai hiasan gantung, bisa juga sebuah buklet ya. Kalau misalnya anak-anak memilih kubus, berarti anak-anak harus membaca petunjuknya ya. Nggak usah pernah contohin dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Kalau misalnya mau buat hiasan gantung, baca petunjuknya yang ini. Kalau mau buat sebuah buklet ya, nah anak-anak baca tulisan yang bagian ini. Jadi apapun boleh, kubus boleh, hiasan gantung boleh, buklet boleh. Jadi terserah anak-anak di dalam mengerjakannya, oke? Nah, yang kali ini Lose Lanfang mau contohkan yang buklet, karena Lose Lanfang pernah contohkan yang kubus, pernah juga hiasan gantung. Sekarang Lose Lanfang mau contohkan bagian yang buklet. Oke, kita lihat petunjuknya ya. Guntinglah setiap kotak, hilangkan bagian lipatan. Jadi kalau yang kayak gini-gini nggak ada, jadi kita cuma potong bagian yang kotak-kotak. Oke, yang kedua, susun setiap potongan ayat sesuai urutan. Yang ketiga, gabungkan semua bagian membentuk buklet dengan menjepret bagian atasnya menggunakan stapler. Oke, yuk kita coba buat ya. Kita coba buat yang buklet. Jadi kalau yang buklet, anak-anak hanya perlu memotong setiap bagian dari gambar-gambar ya. Kalau ada yang seperti ini, tetap kita potong aja. Karena gini, kita bikinnya buklet. Kalau kita bikin kubus, yang ini nggak boleh dihilangkan ya.
Oke, semua gambar sudah selesai dipotong. Sekarang kita urutkan ya. Nah, seperti ini ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi anak-anak boleh nih urutin nih mana aja boleh. Misalnya anak-anak mau Mazmurnya dulu boleh ya, ayatnya dulu, lalu kemudian ini isi ayatnya, lalu anak-anak boleh melihat gambar-gambar yang menunjukkan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menciptakan pohon-pohonan, bunga-bungaan, lalu kemudian Tuhan juga menciptakan tanaman ya. Nih, lihat ada bunga gitu. Jadi ini boleh. Nah, disusun saja seperti ini. Lalu teman-teman boleh staples. Staples itu stapler ya, jadi dijepret gitu ya. Nah, selesai bukletnya. Jadi teman-teman nanti anak-anak bisa buka, bisa baca-baca seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, jika anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas ini, nilainya juga 30 poin ya. Total 60 poin. Kalau hari Minggu dikumpulkan, anak-anak mendapat tambahan bonus 20 poin. Jadi total 80 poin ya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa difoto, kirimkan kepada guru mentor. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, sungguh bersyukur sekali lagi kita bersama-sama boleh mengakhiri ibadah hari ini. Yeay! Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember ya. Sungguh bersyukur sekali lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah anak-anak, ada beberapa pengumuman yang Losa Lanfang ingin sampaikan. Ingat ya, catat baik-baik ya. Yang pertama, hari ini kita bersama-sama khusus untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 SD akan join Zoom. Ya, untuk apa? Seperti minggu lalu Losa Lanfang sudah memberikan pengumuman ya. Anak-anak akan dimasukkan ke dalam grup-grup. Lalu kemudian bersama-sama dengan losennya nanti akan memilih nih hadiah-hadiah apa sih yang anak-anak ingin tukarkan dengan poin-poin yang anak-anak sudah kumpulkan selama ini. Wih, senang ya. Selamat. Jangan lupa ya untuk join Zoom jam 4:30 sore buat anak-anak yang kelas 2 sampai 4 SD. Sedangkan 5 dan 6 SD akan join Zoom pada pukul 4 seperti ibadah biasa ya. Itu aja. Lalu kemudian buat anak-anak yang batita sampai dengan 1 SD silahkan jangan lupa ya, jangan lupa kemudian kirimkan hadiah-hadiah yang ingin ditukarkan lewat nomor WA kepada guru mentor itu ya. Nah, yang kedua, memasuki bulan Desember kita ingat bagaimana di bulan Desember bahwa akan tiba hari Natal. Betul sekali. Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 10 pagi lewat Zoom, lewat juga YouTube ya. Nanti linknya akan diberikan kepada orang tua ya. Jadi ingat-ingat dulu aja ya. 20 Desember jam 10 pagi. Oke, itu pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, silakan bagi orang tua, anak-anak ingin memberikan persembahan, silahkan mengirimkan lewat transfer rekening atas nama Lani. Lalu kemudian yang kedua, scan QRIS GoPay atas nama Cornelia. Jika ingin memberikan persembahan Natal juga dipersilahkan. Mungkin dengan sedikit catatan gitu ya. Ada tambahan keterangan misalnya persembahan Natal gitu ya. Itu saja pengumuman dari Losa Lanfang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan apa? Iya, to God be the glory.